Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala anwarun udhina laha fil wusuli wa anwarun udhina laha fid dukhul. Anwar adalah cahaya. Maksud cahaya di sini adalah cahaya ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau apa yang disebut asrar. Asrar jamaknya sir. Allah berfirman, al-ikhlasu sirrun min asrarillah, as-sabru sirrun min asrarillah, al-ridha sirrun min asrarillah. Jadi anwar itu maksudnya adalah balasan Allah untuk hamba yang melaksanakan ibadah dan amal soleh, yang cahaya itu akan masuk ke dalam hati, yang menerangi hidupnya, yang menyelamatkan dia dari kegelapan. Kegelapan itu seperti apa? Ghaflah itu gelap, nisyan, lalai, lupa, susah ingat Allah, itu gelap. Enggak bisa khusyuk, itu gelap. Jiwanya gelap. Alhamdulillah sembahyang enggak berhenti, tapi ghibah juga enggak berhenti juga. Berarti masih ada sisi yang gelap. Puasa enggak berhenti, ya, tapi pelit juga, ya, enggak kelar-kelar, ya. Berarti ada sisi yang gelap. Nah, maka setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia, amal baiklah apa aja, termasuk kita bekerja, berniaga, berusaha, berbisnis, ya, bercocok tanam, usahalah, ya, itu ada balasannya. Karena kita melakukannya pasti untuk mengabdi kepada istri. Ya, artinya ada yang menyebabkan kita bekerja. Anak kita, istri kita diperintah oleh Allah untuk memberi nafkah. Itu ibadah. Cuman orang ngelihat ibadah itu, ya, jika di masjid aja, ya, kayak kiai di masjid aja, wah itu dia ibadah. Nah, orang yang di pasar induk, ya, dikirain gak ibadah, mereka juga ibadah. Maka Allah membalas ada dua, ada ujur jamak ajr, pahala, ada anwar, cahaya, ya, lahum ajruhum wa nuruhum, ya, mereka mendapatkan pahala dan mendapatkan cahaya. Kalau pahala nggak usah dipikirin, karena itu udah janji Allah, ya, Allah pasti ngasih. Salah satu ulama menjelaskan
nama Allah, sifat Allah Asy-Syakur. Asy-Syakur itu kan maha bersyukur. Bukan bersyukur, tetapi maha membalas. Dan di dalam agama kita disuruh, kalau kita punya pekerja, gajilah sebelum keringatnya kering. Ini mau udah keringatnya kering, udah lama nungguin gaji, nggak digaji-gaji juga. Yang sampai diminta ditunda, malah ditunda. Padahal ya, adabnya gajilah sebelum keringatnya kering. Artinya agama mengajarkan membalas itu cepat, dan itu sifat Allah. Jadi ibadah kita itu Allah balas pasti di dunia dan di akhirat. Balasan itu ada dua tadi, ada ajrun, ada nurun. Dua-duanya sawab, dua-duanya balasan. Nah, ajrun ini balasan yang bisa dinikmati fisik. Nanti di surga kita dapat istana, dapat makanan enak, kan sama di dunia. Yang nikmatinya fisik. Nah, kemudian kalau anwar, nur itu cahaya. Ilmu, paham, sadar, insaf, ya, itu nur namanya. Itu Allah kasih. Muhasabah misalnya, ya, selalu bersifat introspeksi, ya, itu ya, Allah yang memberi, ya, sebagai balasan ibadah. Kita tidak bicara pahala, tapi bicara nur. Rupanya di sini dikatakan nur itu ada dua, ada nur anwar udzina laha fil usul. Anwar diizinkan untuk sampai. Ya, sampai nggak masuk. Misalnya ada orang ngaji sampai depan doang nggak masuk, itu usul namanya. Ini bukan usul-usul ma'rifat, bukan. Nur diizinin Allah untuk sampai. Dan ada anwarun udzina laha fid dukhul, diizinin masuk. Sama orang mau tetamu ke presiden, ya, yang masuk ke presiden yang diundang, pengantarnya mah ya di luar. Kalau ditanya sampai istana loh, sampai, masuk orang gitu. Jadi ada usul, ada dukhul. Artinya Allah menyiapkan balasan untuk orang ibadah, ya, berupa cahaya. Tetap ya Allah kasih, tetapi ada yang enggak masuk ke hati, ya. Cahaya yang masuk ke hati yang disebut sir tadi itu. Kenapa sir? Karena yang tahu hanya Allah, dialah yang memberi kepada siapa. Jadi betul-betul sangat rahasia itu, ya, sangat rahasia. Apa istilahnya itu? Bahasa Inggrisnya rahasia itu. Secret, sangat secret. Ya. Artinya tidak dapat diketahui oleh manusia bahwa ibadah saya telah Allah balas dalam bentuk cahaya dan masuk ke dalam hati. Bukan cahaya ini masuk ke dalam hati nyala terang, ya. Bukan, tetapi berupa sifat yang menjadi karakter. Katakanlah, kenapa orang sufi sering bicara insaniyah, kemanusiaan,
ya, lebih dikedepankan daripada Islamiyah, ibadah-ibadah amal itu Islamiyah. Karena buah daripada Islam itu insaniyah. Ya. Dan yang disebut pembangunan manusia itu bukan otak, tetapi jiwa. Dan pembangunan manusia itu bukan melalui seminar-seminar. Ya. Bukan makalah. Ya, nyampein makalah tentang ini, wah selesai. Yang nyampein makalah tidur nyenyak. Seolah sudah melaksanakan tugas. Bawa pulang, bawa amplop, selesai tugasnya. Tetapi pembangunan manusia itu, ya, Allah melibatkan si empu diri orang itu untuk membangunnya, yaitu dengan melakukan ibadah dan hidup ini untuk Allah, karena Allah. Nah, baru itu cahaya itu dukhul, diizinin masuk ke dalam hati. Nah, kalau cuma sampai enggak masuk, kenapa? Katanya ada hijab. Nah, disitulah kita bicara hijab. Allah maha pembalas. Semua orang yang ngegerakin tubuhnya melakukan ibadah udah dikirim aja tuh, nur istilahnya begitu. Tapi hijab kita ini tertutup, nungguin nur tuh. Ya. Ibadahnya banyak, nurnya juga ya ilustrasinya begitu. Udah banyak, tapi ibaratnya sampai di depan doang, pintunya nggak dibuka, nungguin gitu. Nah, ini redup apabila maksiat, apabila berakhlak buruk, redup. Bahkan bukan hanya nur ini yang hilang, pahala juga hilang. Ya. Seperti orang ngasih, mula-mulanya mah dia ikhlas, enggak dia ria-riain, enggak. Ya. Namanya dia ngasihnya enggak diketahui orang, jadi kan orang enggak tahu dia ngasih apa kagak. Gue mau ikhlas, ya. enggak ngasih tahu. Nah, kena dapat hinaan terus, akhirnya kan ngomong dia. Nah, benernya mah itu yang disebut hamba Allah melulu, itu yang kalau ngasih juta-juta itu gua. Nah, udah. Ya. Akhirnya dengan akhlak buruk ini pahalanya hilang. Apalagi mungkin mah, lo kalau gak ada gua tahu dah, gitu. Gak ada terima kasihnya bisa, gitu. Ya. Ngajok gua udah makin kacau aja. Ngajok gua katanya nolongin lu. Gitu. Nah, itu berarti perbuatan baik. Maksudnya itu berarti dia tidak punya pembangunan insaniyah, pembangunan ruh. Yang disebut insaniyah itu manusia rohani, bukan manusia fisik, yang ngomong, yang makan, yang minum, yang tidur, yang nikah, bukan itu. Nah, ini nur gitu, usul. Nah, maka saya pernah cerita mungkin, ya, orang menjadi ulama, punya pondok, punya pesantren, santrinya ribuan. Ini ulama ini 24 jam dia kegiatannya itu ilmu ibadah, amal ilmu ibadah, masya Allah. Itu nurnya banyak banget, tapi masih nungguin di depan karena masih hijab. 30 tahun baru dia ikhlas, langsung masuk. Makanya banyak ulama-ulama 30 tahun baru makrifat. Nah, itulah yang dimaksud bahwasanya di dalam tasawuf bertarekat, ini teori berguru itu likhtisarit thariq. Teorinya, ya, teorinya ketika orang bertasawuf berguru untuk apa? Likhtisarit thariq, mempersingkat jalan.
Lah kalau orang bertarekatnya juga kagak ngerti tarekat itu apa, jangan-jangan sampai 50 tahun nurnya nggak masuk-masuk, sama baik. Ya, artinya ini kan hikmah ini kan cuma nerangin ada nur yang sampai nggak masuk, ada nur yang masuk. Ini apa? Ya. Praktikalnya seperti apa? Nur apa begitu yang masuk? Nur yang kita perlukan untuk membimbing kita agar senantiasa dalam kondisi apapun, ya, dia mendapat pertolongan dari Allah, atau dengan kata lain Allah hadir dalam hidupnya, ya, selalu punya makhraj, punya jalan keluar. Karena nur ini kalau udah masuk, udah nggak diambil lagi, nggak keluar lagi. Ya, mereka mengatakan begini, orang Allah ngasih harta banyak, mungkin Allah ambil lagi jadi miskin. Ya, Allah ngasih ilmu, ya, mungkin aja dipikunin jadi lupa, atau dengan banyak maksiat jadi hilang sudah cahaya ilmunya itu. Orang yang tadinya rajin ibadah itu kan hidayah dari Allah. Lah kenapa air lahir? Ya, ngabrak kemana baik kan gitu. Ini bisa diambil. Tapi ada satu kata mereka yang jika Allah ngasih nggak bakal diambil. Kayak kita nih manusia nih, ya, ya, harta mungkin diberikan kepada siapa saja, harta, ya, waktu, makanan, apalah yang dia miliki. Tapi kita untuk ngasih, nyerahin diri kita, kita pilih orang yang kita percaya, nggak mudah. Ada orang hatta dengan suami istri, apa istrinya yang nggak memberi dirinya, kena kawinnya dijodohin, ya, ambil dalam yang abang pengen, tapi hati saya hanya untuk dia. Kan berarti dirinya nggak dikasih. Begitu juga suami ada yang, ya, punya anak banyak, ternyata dia tidak memberikan dirinya karena istrinya tidak bisa dipercaya. Namun udah kagok punya anak katanya gitu. Ya, itu orang-orang yang bijak dan Allah maha bijaksana. Kalau kita orang yang kita pilih sebagai kepercayaan, mungkin kita salah, kita manusia, makhluk yang lemah, tetap dia salah pilih. Kan udah 20 tahun baru tahu, ya, ternyata khianat dia. Ya, nah ini, tapi Allah ketika memilih, Allah maha bijaksana, Allah maha tahu. Maka yang Allah masukkan cahaya ke dalam hatinya, dan itu adalah dirinya. Apa maksudnya dirinya? Sifatnya. Ya, sifat-sifat mulia itu sifat Allah. Allah berikan kepada kita. Sifat sabar, syukur, iman, yakin, memaafkan, ya, melupakan, berbaik sangka, ya, meridhoinya, ya, mensyukurinya. Ini sifat Allah beri, dan jika masuk sudah jadi karakter. Itu yang disebut thariqus sufi, thariq. Ya, kalau thariqat itu medianya.
Torik isinya. Karena wazan fa'il sifat, tapi kalau dikasih tamarbutoh fa'ilah itu isim. Jadi ketika tariqus sufi itu adalah perilaku dia. Dan sufi itu adalah nama atau gelar manusia rohani, sama dengan insaniyah. Sama dengan di Al-Qur'an, muqarrabin, auliya, siddiqin, muttaqin, syakirin, sabirin. Itu nama rohani, gelar untuk rohani. Nah, maka kalau yang sudah dipuji oleh Allah sebagai sedikit, ya udah nggak bisa diambil lagi. Nah, adapun yang lain-lain itu gelar dunia, kiai, ustaz, ajengan, ya. Apalagi profesor, doktor, ya, MA, LC, Dr. Andes, itu mah gelar isi. Ya. Nah, nur itu itulah yang kita perlukan untuk bahagia. Bahagia yang kita capai untuk manusia jasmani ini akan punah bersama kepunahannya. Ya kan, tubuh ini lagi muda kan gagah banget. Lah sekarang mau udah tulang otek. Yang tua-tua ini, yang muda-muda, ya masih besok giginya copot, tulangnya otek, dagingnya udah empuk, matanya kabur, kupingnya udah budek, jalannya udah goyang. Nah, kebahagiaan apa yang dicapai oleh tubuh ini? Tapi rohani, insaniyah kekal. Itu yang dimaksud oleh mereka ungkapan qalbus sufi khalidun, katanya. Jiwa, ya, sufi itu gelaran orang yang mempunyai kesempurnaan rohani, sebetulnya itu abadi, seabadi pemilik sifat itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asrar ma'rifat yang disebut cahaya itu ada dua. Ada yang sampai doang, kagak masuk, masih di luar hati. Makanya semua orang yang beribadah, yang berilmu, yang dia mengerti, sangat paham. Ini kita nerangin, wailah kayak dia bisa, padahal cahaya ini kita masih belum masuk. Tapi ya karena kita belajarnya dengan mereka yang punya cahaya itu, ya sama. Kita juga ceramah nih, ya sama begini. Nah, kalau yang mereka punya cahaya yang masuk ke hatinya pun sama sama kita ceramahnya dia. Cuman bedanya, ya, dia mah tidak beraction, kita mah action doang. Itu. Nah, kalau enggak sampai, enggak paham kita. Nah, yang kalau kagak paham pisan itu emang nurnya, ya, bukannya enggak dikirim, cuman dihalau lagi, balik lagi. Nah, maka ketika mereka tidak mengerti tentang ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, itu nurnya enggak datang. Itu. Ya. Maka istilahnya yang paling penting dalam agama ini paham, gitu. Ya. Ketika seseorang perlu berilmu, maka yang paling penting adalah paham. Maka ilmu itu kan oleh Nabi dalam hadis diumpamakan air, hati diumpamakan bumi. Yang ditumbuhkan oleh bumi, pohon-pohonan, itu adalah paham. Yang ditumbuhkan oleh bumi dengan air beda, paham dengan ilmu beda.
Nah, ditumbuhkan pohon ini kalau air sampai ke hati, hatinya udah bagus, gitu. Ya. Nah maka minimal orang mengerti aja, artinya dia paham dalam arti dia terima ilmu yang dia belum punya di dalam. Karena apabila nur itu masuk ke dalam hati, maka dia melihatnya dengan hati, mendengar dengan hati, merasa dengan hati, bicara dari hati. Itulah yang disebut ilmu hakikat dalam tasawuf. Ya. Ada orang berilmu dan beribadah, tapi godek baik kalau diterangin ngerti orang. Wah ngeri saya, ngeri, gitu. Sampai ngeri. Dan yang paling buruk, dia mengaku bahwa dia bertarekat, kagak ngerti juga. Ya. Kita khawatir itu hanya, ya, semua ibadahnya hanya taklidiyah, ya, tradisi, rutin. Ya. Kayak bocah umur 7 tahun, ya, sholatnya, ibadahnya begitu. Meskipun bertambah bilangannya, tapi kualitasnya sama 7 tahun. Itu perumpamaannya begitu. Nah maka itulah yang perlu dibuka hati itu, hijab itu, agar nur yang memang Allah kirim masuk ke dalam hati. Itu. Nah kalau masuk ke dalam hati, maka itu jadi hakikat yang disebut jadi insaniyah. Ya, orang yang kemudian yang disebut orang yang mempunyai akhlak mulia itu. Ya, orang yang mempunyai adab kepada Allah adalah itu. Ya, dan itulah yang disebut hamba. Hamba. Nah ini 25 nih, 205 hikmah berikutnya. Rubbama waradat alaika al-anwaru rubbama waradat alaikal anwaru fawajadatil qalba mahsyuwan bisuwaril athari fartahalat min haitsu nazalat. Nah, ini yang tadi. Boleh jadi anwar cahaya itu waradat alaika, karena datangnya dari atas, dari Allah, waradat alaika, sampai kepadamu tuh. Lalu fawajadat, cahaya itu mendapatkan hati mahsyuwan, penuh, mamlu, bi suwaril athar, ya, yaitu gambar atau kesan, asar ini adalah alam semesta ini, ya. Asar itu maksudnya apa yang Allah lakukan di muka bumi ini, alam ini asar, ya. Artinya di dalam hatinya ada ta'alluqat, ada ketergantungan kepada benda, kepada waktu, kepada orang, kepada harta, kepada kedudukan, bergantung. Terus berinteraksi kepada orang pun, ya, dia ketepikan itu Allah. Orang nyakitin dia gak hilang-hilang sakitnya, ya. Karena lagunya juga, ya, nyanyinya itu sakitnya tuh di sini, gitu. Jadi gak hilang-hilang. Kan ada orang kalau ngomong hati gue sakit mata juga nggak bisa. Itu kan ada suwarul asar, ada
kesan ya, yang yang ditinggalkan di dalam hati itu. Nah, ini menjadi hijab. Nah, dia nggak ngelihat kalau yang batinnya, yang memang yang dilihat oleh matanya, orang yang menyakiti dia nggak memprediksi sama sekali itu ujian dari Allah. Lagi angguran, ya, sakit. Nah ini atau dia memberi tapi tidak ikhlas, diungkit, itu dibatalkan. Itu hati namanya penuh dengan ya, gambaran kesan-kesan alam semesta. Akhirnya apa? Partahalat, pergi itu cahaya min haitsu nazala, ya, dari tempat turunnya. Artinya pergi lagi ke sana, ke Allah lagi. Balik lagi. Artinya orang asal berbuat baik terus cahaya itu datang. Ternyata tertutup hatinya, balik lagi. Makanya orang banyak melakukan kebaikan tapi kurang tawadu, tapi kurang introspeksi, tapi kurang sensitif kepada lingkungan, tapi ya, itu pertanda ya, tidak ada insaniahnya. Lalu yang ketiga, farrigh qalbak minal aghyari yamla'uhu bil ma'arif wal asrar. Maka kosongin hatimu dari aghyar, selain Allah. Selain Allah itu apa? Semua makhluknya selain Allah. Maka jangan pernah melakukan ibadah untuk selain Allah. Itulah yang tadi dikatakan di hatinya masih tergambar kesan-kesan ciptaan Tuhan itu selain Allah. Surga itu ciptaan Allah, bahkan ciptaan Allah untuk kita lagi ya. Ciptaan Allah untuk kita. Allah nyiptain kita, Allah ngasih syariat, Allah ngasih hidayah, Allah ngasih kesehatan nama kita supaya bisa melaksanakan hidayah itu, ngasih ilmu supaya paham apa yang dilakukannya, ngasih pahala, ngasih surga lagi. Kita ngapain? Nah, kita ibadah untuk surga. Lah kata Allah, kan gue yang ngasih agama, gue yang ngutus nabi, gue yang ngasih taufik, gue yang ngasih hidayah, gue yang ngasih paham ke akalnya, gue ngasih ilmu, gue ngasih kesehatan, dia bisa melakukan, gue kirim orang supaya nasihatin dia jadi sadar, gue kasih pahala, gue siapin surga. Angguran dia ibadah untuk surga, kan goblok itu katanya. Nah, itu keluarin di hati untuk Allah saja, farhib. Itu. Nah, itulah cara menyingkirkan hijabnya agar setiap amal yang kita perbuat membangun kesempurnaan jiwa kita. Nah, itu. Memang yang paling cepat itu nular, itu yang paling cepat. Nah, maka sebetulnya bertarekat, berguru, berkudwah itu menularkan. Ini mah yang ditularin gurunya bininya 3, ikut kawin 3, bukan itu yang ditularin. Pas bininya marah, kan guru kita itu. Jadi yang diomongin itu. Pas ngeliat gurunya diomelin bini baik, berarti sama kita sama guru katanya. Dia omelin baik, kita kayak bukan itu mah basyariah.
Coba bahasa Arab tuh punya dua makna. Ya, ada basyariah, ada insaniyah. Kita tahu manggilnya apa ya. Basyariah itu fisikalnya, insaniyahnya adalah rohaniyahnya. Ya. Jadi yang diikuti itu adalah ya, sikap rohaninya dalam menghadapi apapun. Nah, sholatnya sama 4 rakaat. Emang kalau mereka yang wali-wali itu sholat zuhurnya 5 rakaat, nah tetap 4. Sama dia kayak kalau habis ngaji pulang lambat di rumahnya doain ini sama. Ya. Lama banget bang, lupa kalau udah kalau udah ngaji lupa main di rumah. Jadi bukan itu aja. Maka guru saya pernah bilang gini, dia nanya saya, kamu nganggap saya ini apa? Saya nanya, emang maksudnya apa? Ini serius ya. Ini adalah pertanyaan yang penting dalam perjalanan, dalam persahabatan. Kamu nganggap saya apa? Kata saya tolak lagi, saya nggak ngerti maksudnya. Ya, kamu kan orang mana, saya orang mana, dan kita bertemu untuk apa dan apa anggapan kamu? Ya, saya merasa, wah guru saya meragukan kalau saya jadi muridnya kali. Saya sedih kan, maka saya katakan, ya Syekhi, ana abduka wa khadimuk. Saya hambamu, saya pelayanmu. Taib. Berarti engkau datang kepada rohaniku. Ya, artinya kan di dalam perkataan tentang guru itu kan di dalam tasawuf, syaikhukal ladzi laisa syaikhukal ladzi sami'ta minhu walakin syaikhukal ladzi akhadta anhu, katanya. Guru itu yang bukan kau ngedengerin ngajinya, tetapi guru yang kau ambil sifatnya. Ya. Yang kita dengerin mas apa kayak bisa, saya kayak bisa tuh. Ya. Tetapi mereka para masyayikh, ya, ketika kita mendengar, yang kita ambil adalah dari mana asalnya omongan itu, dari rohani. Kalau kita kan dari kitab, dari pikiran, bahwa maqaluhu haluhu, ucapan mereka adalah itulah isi jiwanya. Yang kita ambil meskipun kita dengerin, kalau itu mau omongan dari dia, ya, dari seorang sufi, omongannya itulah jiwanya. Dan kalau kita dengerin dan kita amalkan, maka ada kuah rabbaniyah yang mengiringi kita untuk bisa mendapatkan apa? Sifat itu, sir itu. Ya, itu yang katanya guru mindahin cahayanya ke murid, bukan dipindahin, dipegang tangannya. Ya, oh, terus goyang. Itu mah film Wali Songo, film itu mah. Ya. Tetapi orang yang menyadari bahwa nur itu Allah yang beri, bukan guru. Jangan rusak akidahnya. Allah, dia datang dengan hati terbuka dan dia berbaik sangka bahwa gurunya itu mempunyai nur itu, dan Allah akan ngasih ke kita. Enggak sama ukurannya. Ya, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, madadu kullu ahadin ghairu madadin akhar. Isi hati seseorang, sifat mulianya, meskipun kita minta sama Allah yang sama sama dia, karena kita ukurannya sama dia, dapatnya beda. Ya, tergantung istidadiyah itu. Nah, inilah cara cepat. Cuman banyak etikanya. Kudu husnudzon, kudu wafa, kudu mahabbah, kudu rabithah, kudu, ya. Jangan melihat problematika basyariahnya. Ya. Nah, kalau problem basyariahnya mah memang ujian, ya, orang yang
dekat dengan guru itu ujiannya banyak. Ya, kita ngelihat lagi diomelin orang, buset, guru gue diomelin orang, gua bunuh juga nih orang gitu. Kan ujian itu. Nah, apa urusannya? Itu urusan dia, makan sendiri. Itu istilahnya begitu. Namun lah kan orang murid dengan guru itu bukan karena hubungan dunia, bukan karena dia satu partai, satu pilihan presiden, satu alma mater, ya, satu RT, satu tim kesebelasan, satu bukan. Enggak ada prediksi apa-apa, enggak ada tujuan pamrih apa-apa. Ya. Seolah-olah gandenglah aku bawa ke Tuhanmu karena dia bersamamu. Udah. Dan saya baca di kitab-kitab dan betul saya melihat sifat mereka. Nah, mereka itu orang yang melihat bahwa kepada muridnya misalnya yang mempunyai baik sangka yang tinggi, mungkin saja muridku lebih tinggi dari aku karena yang memberi Allah bukan aku. Itu punya etika itu. Nggak ada Ustaz, lu muridnya nggak nyanyiin gua lah, saya deh. Nggak ada itu. Ya, bahkan kebanggaan. Katakanlah guru SD punya murid profesor, kan bangga, gitu. Nah, mereka itu bangga sekali. Ya. Bagaimana Syekh Ali Al-Khawas punya murid Al-Imam Sya'rani, ya, seperti itu. Atau Yusuf An-Nasaj punya murid Al-Imam Al-Ghazali di dalam tarikat. Lihat gurunya Imam Al-Ghazali, tukang warung. Ini masjid dia, warungnya di sana. Dia mengajar, dia ceramah, gurunya mah tukang warung lagi bikin pakaian. Tetapi dia senantiasa bersama Allah, insaniahnya sempurna. Nah, maka farriq qalbak minal aghyar. Artinya farriq qalbak minal aghyar itu mula-mulanya apa? Tujukanlah, arahkanlah kita beribadah dan melakukan apapun lillah. Itu upaya membersihkan aghyar. Ketika kita membersihkan takhalli, maka tahalli, maka langsung yamla'uhu bil ma'arif wal asrar, nur itu langsung masuk. Jadi pintu itu terbuka hati kita ketika kita melakukan kebaikan untuk Allah, itu terbuka. Karena semua aghyar selain Allah disingkirkan oleh dia dari tujuannya. Terbuka, masuklah nur tadi. Nah, disitulah para aulia kenapa makin membuat dia bilangan ibadahnya tinggi, ya, karena dia merasakan balasannya banyak. Nah, sedangkan mula-mula seorang murid tidak boleh konsentrasinya ke bilangan kuantitas, konsentrasinya suruh ke kualitas. Makanya kan nasihatnya biar sedikit asal manfaat, biar sedikit yang penting dakwah. Ya. Bukan jangan banyak-banyak, dikit gak lah. Ya. Ngaji kebanyakan nggak bener, yang meskipun sedikit asal manfaat. Kalau manfaat udah sedikit nggak manfaat lagi, mendingan banyak. Ya, nggak manfaat ya. Gitu. Nah, banyak salah kaprah orang. Jangan banyak-banyak nanti kelindih. Apa baik? Ya, ilmu banyak-banyak kelindih. Tahu.